Jalur Alas Roban di Kabupaten Batang, Jawa Tengah memang dikenal sebagai jalur angker dan menyimpan banyak kisah misteri. Hal ini dikarenakan jalur di Pantura Jawa itu kerap terjadi kecelakaan memakan korban jiwa. Dilansir dari berbagai sumber, jalur Alas Roban sudah ada sejak zaman kolonial atau penjajah Hindia Belanda. Konon jalur ini dibangun pada masa pemerintahan Gubernur Jenderal Herman Willem Daendels. Kondisi jalan yang menanjak curam dan berkelok, serta padat lalu lintas karena dilewati kendaraan besar, membuat jalur tersebut rawan kecelakaan. Hal itu pula yang membuat Alas Roban kerap dikait-kaitan dengan cerita mistis atau kisah misteri yang berhubungan dengan makhluk gaib. Kali ini cerita mengenai bus hantu Alas Roban. Cerita keberadaan bus hantu ini terjadi di tahun 1996. Malam itu seorang pengendara motor melewati kawasan Alas Roban saat perjalanan dari Tegal ke Surabaya. Saat itu pukul 12 malam, pengendara itu terpaksa melewati Alas Roban tanpa ada penerang sama sekali. Bertepatan pula dengan hujan deras malam itu. Kejanggalan mulai terjadi saat kendaraan besar seperti bus mengikuti pengendara motor dari belakang. Bus tersebut bukannya mempercepat laju untuk menyalip, malah stabil dengan kecepatan di belakang motor pria itu. Merasa aneh dan akhirnya pengendara motor memberanikan diri untuk menengok ke belakang. Padahal banyak orang melarang menengok ke belakang saat berada di Alas Roban, sebab hal buruk akan terjadi. Dan benar saja, saat pengendara motor tersebut menengok ke belakang, yang dia lihat adalah bus usang, terlihat seperti bus tahun 70-an. Tidak hanya itu, kondisi bus pun terlihat sangat seram dengan penerang yang tentunya samar-samar. Melihat hal tersebut, ia pun mempercepat laju motornya, tapi bus tersebut ternyata mengikuti. Bus tersebut selalu tepat berada di belakangnya. Sampai suatu saat, bus tersebut tancap gas dan menabrak pengendara motor itu. Tapi bukannya kecelakaan yang terjadi, melainkan bus itu menembus tubuh pria tersebut dan setelah itu menghilang entah kemana. Sosok pemburu tumbal. Cerita tak kalah seram juga kerap menimpa para pengemudi bus antar provinsi yang sering melewati kawasan hutan ini. Cerita keberadaan kuntilanak yang kerap menyasarkan bus-bus ini untuk menjadi tumbal. Sosok ini kerap mengganggu para sopir bus terkait saat melintas kawasan Alas Roban ketika malam hingga dini hari. Gangguannya pun bermacam-macam, mulai dari berpura-pura menjadi penumpang hingga tiba-tiba menempel di kaca depan supir bus. Akibat supir bus akan membanting setir ke kiri arah jurang hingga terjadilah kecelakaan. Sosok makhluk astral ini menjadi momok tersendiri bagi para supir bus yang kerap melintas di kawasan ini, sampai akhirnya terjadi kesepakatan tidak langsung bahwa penumpang yang hendak memberhentikan bus di kawasan ini harus melambai-lambaikan korek api agar supir bus mau berhenti. Warung gaib. Melansir dari video kanal YouTube Radar Horor, kejadian ini dialami oleh seorang laki bernama Bian yang saat itu tengah mudik menggunakan bus tahun 2017. Keanehan dimulai saat ia sedang salat. Saat perjalanan di bus, ia merasa ada yang meniup telinganya. Saat itidal, Bian melihat ada kepala terbalik menempel di belakang jok penumpang di depannya. Wajah kepala ini berantakan, mulutnya menyeringai sangat lebar, seperti robek sampai ke bagian telinga. Sontak ia berteriak dan ditenangkan oleh kernet bus. Pukul 1.00 waktu Indonesia Barat, di tengah perjalanan melewati Alas Roban, bus mengalami masalah. Sopir mengarahkan bus ke pinggir jalan. Ketika Bian menoleh ke kiri, ada 5 bocah berdiri di pinggir bus. Kondisi mereka mengerikan, tubuhnya tidak utuh dan terlihat separuh batok kepalanya terpenggal. Dan ada yang tangannya putus, kepalanya terbelah, dan ada yang badannya putus dan tersisa sebelah. Perjalanan dilanjutkan. Beberapa menit kemudian bus berhenti lagi, mogok di jalur utara Alas Roban yang menurun. Bian pun mengajak penumpang lain bernama Pak Ridwan untuk mencari makan. Kebetulan ada sebuah warung, mereka pun masuk dan melihat makanan di etalase kosong. Tak ada satupun makanan yang tersisa di dalam etalase itu.
Lalu terlihat seorang wanita yang membelakangi mereka sambil mencuci piring. Dipanggilnya ibu tersebut untuk memesan makanan. Respon ibu itu hanya mengangguk tanpa menoleh pada mereka. Bian dan Pak Ridwan pun memutuskan untuk duduk dan menunggu. Mereka berpapasan dengan seorang remaja laki-laki berusia sekitar 15 tahun. Badannya tinggi kurus dan ia mengenakan kaos serta berbalut sarung. 10 menit, 15 menit, hingga 30 menit berlalu. Makanan tak kunjung disajikan. Bian pun memutuskan untuk menghampiri ibu pemilik warung. Bian terkejut ketika ibu pemilik warung itu berpenampilan sangat menyeramkan. Matanya hanya satu, sebelah kanan saja, karena mata kirinya rusak dan bercucuran darah. Ia juga tidak memiliki hidung, mulutnya yang sangat lebar itu juga menyeringai, taringnya mencuat. Remaja laki-laki yang sebelumnya sempat berpapasan itu juga ikut membalikkan badannya. Sarung yang melilit di pinggangnya terlepas, kedua kaki remaja laki-laki itu tidak terlihat, tertutup oleh bulu-bulu yang sangat lebat dan hitam pekat. Badan kurus remaja laki-laki itu perlahan merubah membesar menjadi hitam. Badannya dipenuhi bulu lebat. Kepalanya hampir menyentuh langit-langit warung. Matanya menjadi merah menyala, menatap Bian dan tajam. Mulutnya juga menyeringai dan memiliki taring. Tidak pakai basa-basi lagi, Bian langsung berlari mengajak Pak Ridwan keluar dari warung itu dengan memecahkan kaca keduanya, melompat dari jendela yang mengakibatkan pada kaki Pak Ridwan terluka. Keduanya berlari mengejar bus yang ternyata telah meninggalkan keduanya. Begitu berhasil meraih bus dan masuk ke dalam, kejadian menyeramkan tak kunjung berhenti. Bus justru dihadang segerombolan makhluk halus. Sopir bus itu cepat-cepat menginjak pedal gas dan segera meninggalkan alas roban. Dan cerita pun berakhir.